Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Listian Latifatul Alif, NIM 19064110121. Di sini saya akan melakukan review artikel jurnal internasional yang berjudul Implementation of Problem-Based Learning Model Based on Reflective Pedagogic Approach on Advanced Statistic Learning. Langsung saja pada identitas jurnal yang pertama yaitu judul jurnal, yaitu Implementation of Problem-Based Learning Model Based on Reflective Pedagogic Approach on Advanced Statistic Learning yang dirilis oleh Nilu Sulistia pada International Journal of Indonesian Education and Teaching pada tahun 2018, volume 2 nomor 1, halaman 11-19 sebanyak 9 halaman. Adapun untuk jurnalnya dapat diakses pada link yang tertera di layar. Langsung saja pada materi yang pertama yaitu mengenai latar belakang penelitian. Yang pertama yaitu paradigma pedagogi reflektif, yaitu landasan melakukan kegiatan pembelajaran. Paradigma pedagogi reflektif ini diyakini dapat mengembangkan peserta didik menjadi pribadi yang lebih profesional, di mana pengembangan pribadi peserta didik menjadi pribadi yang lebih profesional ini sesuai dengan kompetensi bidangnya, hati nurani, serta kasih sayang dan semangat peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran dalam semua mata pelajaran. Nah, adapun paradigma pedagogi reflektif ini dibantu terwujudnya dengan adanya model pembelajaran. Dalam penelitian ini, PBL atau paradigma pedagogi reflektif ini dibantu terwujudnya dengan model pembelajaran problem based learning. Adapun problem based learning ini merupakan salah satu model pembelajaran yang berpendekatan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan dalam memecahkan masalah, serta keterampilan intelektualnya. Nah, dalam penelitian ini sudah dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan atau langkah-langkah PBL dalam membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir, kemampuan intelektual, atau kemampuan dalam memecahkan masalahnya. Sehingga secara teoritis, model pembelajaran berbasis masalah ini sesuai dengan mata kuliah statistik lanjutan. Yang ketiga yaitu mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Nah, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan anggapan siswa selama mata kuliah statistik lanjutan, di mana siswa beranggapan bahwa materi statistik lanjutan ini merupakan materi yang sulit untuk dipahami, karena materi statistik lanjutan ini merupakan materi yang banyak rumus serta banyak perhitungannya, di mana anggapan siswa ini tidak diimbangi dengan adanya semangat siswa yang tinggi, di mana dalam penelitian ini juga didapatkan permasalahan yaitu kurang semangatnya mahasiswa selama perkuliahan dan masih ditemukannya siswa yang pasif selama perkuliahan di kelas dilaksanakan. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, maka dilaksanakanlah pembelajaran PBR dengan pendekatan active learning pada statistik lanjutan yang diharapkan dapat memfasilitasi siswa untuk lebih bersemangat dalam pembelajaran. Nah, adapun indikator semangat siswa selama perkuliahan atau selama pembelajaran yaitu dapat dilihat dari keterlibatan siswa selama pembelajaran dan semakin bertanggung jawabnya siswa dalam mengemban tugas yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu masalah dan tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan implementasi PBL menggunakan siklus pedagogi reflektif pada pembelajaran statistik tingkat lanjutan. Selanjutnya yaitu untuk mendeskripsikan pengaruhnya berdasarkan sikap kritis, antusiasme, dan kepribadian atau kepedulian terhadap orang lain. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi PBL berdasarkan pendekatan pedagogik reflektif pada pembelajaran statistik lanjutan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan subjek yang diambil yaitu mahasiswa psikologi kelas A tahun ajaran 2016-2017 yang mempelajari mata kuliah statistik lanjutan. Adapun untuk waktu dan tempat serta desain penelitian tidak dicantumkan dalam penelitian ini. Untuk variabel penelitian yaitu variabel bebas, yaitu model PBL, dan variabel terikatnya yaitu pendekatan pedagogi reflektif dengan instrumen kuesioner sikap siswa atau kuesioner sikap kritis siswa dan kesadaran siswa dan kertas reflektif siswa. Untuk teknik pengambilan datanya yaitu ada tes, lembar angkat respon siswa, serta kuesioner sikap siswa. Untuk teknik pengambilan sampelnya tidak dicantumkan dan untuk populasi juga tidak dicantumkan dalam jurnal ini. Adapun teknik analisis data yang pertama yaitu dengan analisis data semangat, sikap kritis siswa, dan kesadaran siswa terhadap orang lain
Yang kedua yaitu analisis respon siswa. Yang ketiga ada analisis pelaksanaan pembelajaran dengan analisis deskriptif kualitatif. Yang keempat yaitu analisis data dokumentasi dilakukan secara kualitatif dengan model kualitatif Miles and Huberman. Adapun untuk hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 2, hasil analisis kuesioner mengenai presentasi dan pemahaman materi hasil diskusi kelompok dalam PBL. Nah, adapun untuk presentasi didapatkan kelompok yang kurang maksimum. Artinya, tidak semua anggota antusias selama presentasi. Nah, untuk pemahaman materi selama diskusi masih ditemukannya masalah di mana hanya ada satu kelompok yang mampu menyelesaikan masalah secara 100%. Sisanya hanya menyelesaikan masalah yaitu sebanyak 75%, 50%, 25%, sesuai dengan tabel yang dapat dilihat di layar. Selanjutnya yaitu tabel 3 yaitu hasil kuesioner respon siswa, di mana dalam respon siswa ini kategori yang tinggi presentasinya yaitu kategori cukup baik sebanyak 55,56%, sedangkan untuk kategori terendahnya yaitu sangat bagus yaitu 5,56%. Adapun untuk tabel 4 rata kategori sikap kritis, antusiasme dan peduli. Dalam sikap kritis, antusiasme serta merawat orang lain berkategorikan cukup baik. Adapun kompetensi dalam PBR paradigma pedagogik reflektif dimaksudkan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai bidangnya, di mana hal ini dapat dilihat dari semangat kritis, sikap kritis, dan kepedulian siswa terhadap orang lain. Antusiasme dapat diartikan sebagai perasaan senang terhadap sesuatu yang terjadi, sehingga menimbulkan respon yang positif. Nah, respon positif ini dapat diamati dari perhatian, konsentrasi, kesabaran, dan kemauan yang timbul dari keinginan itu sendiri. Ahrens tahun 2008 mengungkapkan ada 5 fase utama dalam pembelajaran PBL. Pada hasil penelitian, didapatkan bahwa penelitian berbasis paradigma pedagogi reflektif dapat dilaksanakan dengan baik dengan penerapan unsur PI mengandung konteks, pengalaman, reflektif, tindakan dengan penerapan unsur PI. Dalam penelitian ini, didapatkan hasil bahwa ada kesesuaian hasil teori dengan implementasi dari model PBL pada paradigma pedagogik reflektif. Nah, model PBL terdiri dari tahapan memberikan orientasi tentang masalah kepada peserta didik, mengorganisasikan peserta didik, membantu investigasi mandiri dan kelompok, dan mengembangkan serta penyajian artefak dan pameran, serta proses analisis dan evaluasi dapat diterapkan dengan baik. Nah, penelitian ini dapat didapatkan hasil bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berbasis pendekatan pedagogik reflektif. Hal ini dikarenakan pedagogik reflektif tidak hanya mengutamakan aspek pengetahuan saja, tetapi juga mengutamakan aspek siswa, aspek sikap siswa. Nah, untuk pengumpulan data diperoleh dari angkat respon siswa serta hasil reflektif mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan-tahapan PBL dapat diterapkan dengan baik dalam pembelajaran statistik lanjutan dengan menggunakan reflektif pedagogik. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa PBL memberikan pengaruh dalam kategori cukup baik berdasarkan sikap kritis, semangat, dan kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu tahapan pembelajaran berbasis PBL paradigma pedagogi reflektif pada mata kuliah statistik lanjutan yang disusun dapat terlaksana dengan baik. Nah, adapun antusiasme, sikap kritis, dan kepedulian siswa terhadap orang lain juga cukup baik. Nah, model PBL selain dapat diterapkan dalam mata kuliah statistik lanjutan, dapat juga diterapkan pada mata kuliah lain, yaitu yang disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah itu sendiri. Selanjutnya yaitu komentar. Adapun kelebihan dan kekurangan pada penelitian ini, yang pertama yaitu kelebihan dari artikel jurnal ini yaitu sudah disajikan penelitian dengan tujuan dan permasalahan yang ingin diangkat dalam jurnal dengan sangat jelas. Nah, konsep yang disajikan oleh peneliti sangat menarik. Metode penelitian yang disajikan juga singkat, padat, dan juga jelas.
Nah, jurnal juga dilengkapi dengan tabel penelitian berupa tabel-tabel, data, serta pembahasan yang memperjelas data tabel dalam jurnal. Sedangkan kekurangan dalam penelitian ini yaitu belum disajikan dasar teori yang relevan pada artikel jurnal secara terstruktur, sehingga pembelajar atau pembaca sulit membedakan antara kajian teori yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung pernyataan penulis serta kajian teori yang digunakan untuk penulis dalam memperkuat permasalahan-permasalahan sebagai latar belakang penelitian. Nah, kekurangan lainnya yaitu pada pembahasan dalam bab metode penelitian. Pembahasannya yaitu kurang dijelaskan secara rinci bagaimana hasil dari penelitian ini. Itu tadi adalah review artikel jurnal yang telah saya lakukan. Adapun untuk salah kata serta ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.